Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, siang hari ini kita akan mencoba mempelajari terkait dengan uji normalitas data. Sebelumnya kita harus mengetahui terkait dengan konsep dasar uji normalitas. Ada 3. Yang pertama, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian kita berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua, data normal merupakan syarat mutlak sebelum kita melakukan analisis statistik parametrik atau uji paired sample t-test dan uji independent sample t-test. Selanjutnya yang ketiga, dalam statistik parametrik ada 2 macam uji normalitas yang sering dipakai, yaitu uji Kolmogorov, Smirnov, dan juga uji Shapiro-Wilk. Selanjutnya, di sini saya sudah mendownload aplikasi SPSS ya untuk mengerjakan data kita ya atau uji normalitas data. Yang pertama kita buka SPSS ya. Ini sudah dibuka. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke data view. Kemudian di nama kita tuliskan hasil data siswa ya. Hasil, kemudian di tipenya kita kosongkan, kemudian untuk weight dan juga desimal kita kosongkan. Desimalnya dulu kita kosongkan. Kemudian untuk label kita ketikkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Selanjutnya di bagian name kita tuliskan kelas. Kemudian di label juga kita tuliskan kelas. Ketik enter dulu. Kemudian di values kita akan membuat 4 ya. Yang pertama ya labelnya pretest eksperimen project based learning atau PBL. Pretest eksperimen PBL. Lalu kita tambahkan. Kemudian yang kedua kita kasih label 2, evaluate 2, kasih labelnya post test eksperimen. Post test eksperimen
PBL, kemudian kita add, tambahkan, kemudian yang ketiga pretest control konvensional ya, pretest control konvensional dan konvensional. Kemudian di add, kemudian yang keempat post test control konvensional. Yang keempat post test control konvensional. Ya, kita add lagi. Nah, di sini kita sudah mempunyai 4 ya. Yang pertama ada pretest eksperimen PBL. Kemudian yang kedua post test eksperimen PBL, yang ketiga pretest kontrol konvensional, dan yang keempat post test kontrol konvensional. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk pilihan yang lain kita biarkan default ya. Desimalnya ini kita nolkan. Untuk yang lain kita kosongkan ya. Selanjutnya kita ke data view di sebelah kiri bawah. Di sini sudah ada 2 variabel, yaitu hasil dan juga kelas. Selanjutnya kita masuk ke data Excel. Ini sudah ada data Excel yang kita siapkan ya. Ada 4: pretest, kelas eksperimen, post test, pretest kelas kontrol, dan juga post test kelas kontrol ya. Yang pertama ini nilainya sudah ada, terdapat 22 nilai di sini ya. Kemudian pengkodeannya sudah disiapkan, kode 1, kode 2, kode 3, dan juga kode 4. Selanjutnya kita blok di kelas pretest kelas eksperimen. Kemudian copy, kita ke SPSS kembali. Di hasil kita paste ya. Kemudian selanjutnya untuk pengkodeannya kita kasih kode 1. Kemudian kita kasih kode 1 di sini ya. Pastekan di sini. Selanjutnya yang kedua kita ambil nilai post test ya, post test eksperimen PBL project based learning. Kita copy seperti tadi, kita taruh di bawahnya. Kemudian untuk pengkodeannya kita lanjutkan, kita ambil kode yang 2. Kita copy lagi, kita masukkan di bawah kode 1, kita pastekan di sini. Kemudian yang ketiga untuk nilai pretest control kita copy lagi, kita pastekan di bawahnya.
Kemudian untuk pengkodean yang ketiga, kita copy lagi dari Excel. Kemudian kita masukkan lagi di bawah kode 2, kita paste lagi di sini. Dan yang terakhir untuk nilai post test control, kelas kontrol atau konvensional, kita copy lagi, kita masukkan ke nilai di bawahnya yang tadi, kita pastekan. Dan yang terakhir untuk pengkodeannya kode 4, kita copy lagi, kita pastekan di bawah kode 3. Nah, sampai sini ya, sudah ada 4 hasil yang sudah kita masukkan ya. Dari kelas yang pertama tadi, kelas pretest eksperimen PBL, kemudian kelas yang kedua post test eksperimen PBL, dan kelas yang ketiga ya, kelas pretest PBL, kemudian kelas yang keempat kelas post test PBL ya. Ini sudah kita masukkan semuanya di SPSS ya, sudah masuk semua data siswa ya, hasil belajar siswa dan juga kelas. Kita save dulu ya. Oke, kita kasih nama data normalitas ya, data normalitas. Kita simpan dulu ya. Setelah selanjutnya kita ke menu analyze, kita ke descriptive statistics, kita ke explore, muncul kotak dialog hasil belajar siswa dan juga kelas ya. Kita klik ke sebelah kanan semua ya. Yang kelas kita ke factor list. Selanjutnya kita pilih plot. Nah, ini untuk normality plot width, kita jangan lupa kita checklist ya untuk melakukan uji normalitas. Nah, ini jangan lupa kita checklist terlebih dahulu. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita tunggu dulu ya. Ini sudah ada. Nah, ada test of normality ya, sudah ada hasilnya ya, dimana untuk kelas pretest eksperimen PBL dari hasil belajar siswa ya, ini hasil signifikansinya ya 0,185. Kemudian kelas post test eksperimen 149 049 ya. Kemudian di kelas kontrol juga sudah ada hasilnya ya. Ini hasil belajar siswa, ini deskripsinya ya. Saya kira ini langkah-langkah untuk menguji uji normalitas ya. Tadi sudah dari yang pertama langkah-langkahnya seperti itu ya. Ini hasilnya.
ya. Ini hasilnya untuk test of normality, ada menggunakan Kolmogorov Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.